Sekarang siapa yang paling pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Mereka lah orang-orang yang beramal dengan amalan besar, tetapi niatnya salah. Di sini pentingnya niat. Amalannya tinggi, jihad, dzirwatu sanamil Islam. Amalan yang paling tinggi dalam Islam. Anda kalau lihat onta, ada punuk onta. Punuk onta yang paling tinggi itu namanya dzirwah. Rasulullah SAW bersabda, dzirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan Islam jihad di jalan Allah. Tetapi karena niatnya keliru, ingin dikatakan sebagai pahlawan, ingin dikatakan sebagai pemberani, bukan li'i'la'i kalimatillah, maka akhirnya dia yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang kedua, yaitu orang yang belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, tapi niatnya salah. Membaca Al-Quran, belajar ilmu agama adalah termasuk amalan yang sangat luar biasa. Bahkan subhanallah ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Abdurrahman bin Abi Aufa. Seperti itu ulama salaf. Beliau hidup di abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Beliau mengajar di abad ke-1. Beliau mengajari Al-Quran dari mulai zamannya Utsman bin Affan kepada zamannya Hajjaj bin Yusuf. Ini pelajaran kepada para guru-guru mengaji agar istiqamah. Kalau dihitung zamannya Utsman bin Affan sampai zamannya Hajjaj bin Yusuf, itu sekitar 60 tahun. Cuma ngajar ngaji. Ketika ditanya, ma'ajlasaka, apa yang menyebabkan engkau duduk mengajari orang ngaji selama ini? Ya, saya melihat kawan-kawan yang sudah belajar ngaji, yang lancar ngajinya, kemudian membuka rumah-rumah tahfidz yang kecil-kecilan. Itu orang besar itu. Itu sebaik-baik manusia. Beliau menjawab, ajlasani hadzal hadis. Yang mendudukan aku selama itu adalah hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadis Utsman bin Affan. Sebaik-baik kalian. Ini juga sighat tafdhil yang setelahnya jamak. Khairukum. Orang yang paling terbaik dari kalian adalah yang mengajari Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena niatnya keliru, maka dia yang pertama kali diceburkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingin dikatakan ahli baca Quran, ingin dikatakan ingin mengambil harta dari pembacaan Al-Qur'annya, hati-hati ini. Terutama di zaman sekarang yang lagi marak menghafal Quran. Tetapi kemudian di-share di sosial media. Hati-hati. Bahkan saya para ikhwah, saya pernah mendengar ceramah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah. Perhatikan ini masalah selfie. Beliau bercerita, ini gadget kadang-kadang membawa petaka besar bagi seorang muslim, terutama merusak niat. Bahkan subhanallah disebutkan di dalam kitab Al-Furuq yang ditulis oleh Al-Qarafi, ada namanya riya. Riyaknya ikhlas. Gimana tuh? Riyaknya ikhlas. Contohnya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Di antaranya adalah orang yang pernah saya lihat dengan kasat mata saya, mata kepala saya langsung, kata beliau. Datang ke Masjid Nabawi, kemudian duduk tahiyat, kemudian difoto. Kemudian setelah itu selesai. Enggak sholat, enggak apa. Cuma duduk tahiyat, dipoto. Setelah itu selesai. Ada lagi yang datang, buka Al-Quran di Masjid Nabawi, kemudian dipoto oleh kawannya. Setelah dipoto, beberapa kali shoot, 1, 2, 3 dari belakang, dari depan, ya, selesai, tutup, kabur lagi. Ini namanya riyaknya ikhlas. Ya, bener-bener riak. Dikhawatirkan orang seperti ini, dikhawatirkan
dia akan keluar dari Islam. Karena beramal untuk manusia, murni manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itu orang yang bersedekah. Sedekah amalan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika niatnya keliru, ingin dikatakan sebagai orang dermawan, ingin dikatakan sebagai ringan tangan, murah hati dan semisalnya, maka akhirnya dia yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.